Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada channel kita. Itu adalah channel Civil Ankora Vivo. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sharing ya mengenai apa? Yaitu mengenai beberapa opini saya tentang struktur plat lantai bata keraton ya, atau kita sebut sebagai ceiling brick. Oke. Pertama-tama, apa itu bata keraton? Bata keraton adalah keramik komposit beton ya. Itu apa? Itu adalah material batu bata yang seperti ini. Nantinya akan disusun menjadi balok. Dan balok-balok itu akan digabungkan menjadi sebuah plat lantai. Oke. Baik, pada series tutorial atau video saya yang pertama ini hanya membahas konseptual ya. Konsep dari perhitungan yang akan kita lakukan. Jika dianggap video ini atau jika teman-teman sudah merasa bisa, silakan saja di skip video ini ya. Tapi menurut saya pribadi, lebih baik teman-teman menontonnya hingga selesai. Karena apa? Karena ini sangat berpengaruh pada series tutorial berikutnya atau series tutorial yang saya buat berikutnya ya. Karena di sini berisi mengenai konsep-konsep dari perhitungan kita. Oke. Baik. Yang pertama teman-teman, video ini juga berisi mengenai opini saya yang saya bungkus dengan logis dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke. Baik, yang pertama, struktur plat lantai bata keraton atau ceiling brick ini mirip sekali ya, mirip sekali pengerjaannya dengan struktur plat lantai bata ringan. Nah, ini dia. Jika ditanya, apakah struktur plat lantai bata ringan itu kuat? Maka saya menjawabnya kuat dengan bersyarat. Oke. Karena kenapa? Karena jika pertanyaan kita berfokus pada bata ringannya saja, maka secara otomatis jawabannya tidak kuat. Karena apa? Karena bata ringan tidak didesain atau tidak dibuat untuk plat lantai, melainkan dibuat untuk dinding ya. Namun, saya mengatakan kuat karena apa? Karena letak dari kekuatan struktur plat lantai bata ringan itu ada pada besi-besi sikunya atau baja sikunya, teman-teman. Namun, struktur ini kuat, namun juga bersyarat. Karena apa? Karena setiap 2,5 tahun atau 3 tahun sekali kita wajib melakukan peremajaan. Karena apa? Karena baja-baja atau besi siku yang menopang bata ringan itu pastinya akan berkarat dan mengurangi kekuatan dari struktur itu sendiri, teman-teman ya. Itu beberapa opini saya. Jika saya diberi pilihan, saya tidak akan menggunakan metode plat lantai bata ringan ya, karena juga sangat beresiko pada besinya ya. Besinya itu kalau sudah berkarat, sudah jelek, itu satu, mengalami kebocoran air ya kalau hujan ya. Seperti itulah beberapa kekurangannya. Namun juga kuat hanya beberapa waktu saja, kuat seketika lah, itu juga kuat. Karena satu-satunya atau faktor utama yang paling penting dalam struktur plat lantai bata ringan itu bukan bata ringannya, melainkan baja sikunya sendiri, teman-teman. Oke. Dan saya kurang suka lah ya, karena setiap 2,5 tahun atau 3 tahun sekali melakukan peremajaan pada bangunan kita, itu saya pikir kurang efisien saja ya. Kurang efisien saja. Baik. Kembali pada pembahasan kita, yaitu struktur plat lantai bata keraton atau keramik komposit beton, ceiling brick ya. Modelannya seperti ini. Ini bentukan batanya ya, seperti ini. Oke. Seperti ini. Lalu kita susun menjadi seperti ini. 2 besi ya. Di sini besi begini. Di atas ini besi 82 dan di bawah itu besi 10-2, teman-teman. Kita pasangkan seperti ini ya, seperti disambungkan begini ya, disatukan ya. Lalu kita cor menggunakan beton, lalu menjadi sebuah balok. Ya, seperti ini teman-teman.
Ini besi 8, ini besi 8, ini besi 10, ini juga besi 10. Ada 4 ya. Jadi dia seperti balok. 1, 2, 3 seperti ini ya. Seperti balok dia. Oke, seperti balok. Ini juga sama. Ini dipasangkan ya baloknya ya. Nah, seperti ini. Seperti ini juga. Oke, sudah dipasangkan ya. Dan untuk dak keraton ini itu sudah diuji ya. Dak keraton keramik komposit beton ini telah diuji oleh Pusat Penelitian Teknologi Permukiman Badan Litbang Permukiman dan Prasarana Wilayah Bandung. Peneliti Suwandojo Sidik ya, engineering, peneliti senior di bidang struktur bangunan dan teknologi gempa. Oke. Jadi saya juga berburu informasi atau mencari beberapa informasi mengenai bata keraton ini ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti inilah ya strukturnya ya. Dari balok ini kita jadikan satu persatu ya, kita jejer atau kita bariskan satu persatu menjadi sebuah plat. Karena kembali lagi plat adalah apakah plat itu? Plat adalah kumpulan dari beberapa balok yang menjadi satu teman-teman. Oke. Oke, kembali pada tabel penggunaan dan kekuatan ini ya. Nah, bentang, nah, dan ini adalah beban hidupnya. Oke. Cara bacanya gimana? Cara bacanya kita fokuskan pada bentang dan angka yang pertama ini saja. Nah, saya rasa itu sudah cukup ya. Cara bacanya pada bentang 2,5 meter itu mampu menahan beban sebesar 900 kg per meter persegi. Oke. Pada bentang 3 meter itu mampu menahan beban sebesar 650 kg meter persegi. Pada bentang 3,5 itu mampu menahan beban 455 kg per meter persegi. Dan sampai ke bentang 5 meter dia mampu menahan beban sebesar 155 kg per meter persegi. Oke. Dan batas kekuatan dari bata keraton ini sementara pada penelitian ini didapatkan bentang paling panjang itu adalah 5 meter dengan beban yang disarankannya itu adalah 125 kg per meter persegi teman-teman. Kenapa dia memiliki batas panjang berbeda dengan beton? Karena bata keraton ini dia tidak bisa kita buat sendiri seperti beton ya. Beton itu kita bisa membuatnya, kita bisa bermain tulangan, kita bisa bermain mutu. Kalau bata keraton ini kita tidak bisa karena itu sudah menjadi kesatuan lah ya, sudah menjadi satu material begini ya. Nah, jadi kita tidak bisa mengedit atau merubah isinya pun kita tidak bisa ya, karena dia sudah menjadi satu kesatuan teman-teman. Oke. Baik, untuk konseptual perencanaan kita awali dari sini ya teman-teman ya. Kurang lebih struktur bata keraton itu gambarannya seperti pada gambar yang saya buat ini ya teman-teman ya. Ada keramik, lalu ada cor beton, dan ada struktur balok bata keratonnya ini sendiri. Oke. Ketika keramik dan cor beton ini dihilangkan, maka akan tampak seperti pada gambar ini teman-teman ya. Ya oke. Nah, saya beropini begini ya teman-teman ya. Keramik dan ini apa ini namanya, beton ya ini ya. Oke, cor beton ya. Cor beton dan keramik ini adalah beban tetap atau beban mati dan ditambahkan beban hidup manusia yang ada di atasnya teman-teman. Beban luasan ini supaya mudah dalam perencanaan kita asumsikan sebagai balok ya, karena ketika kita pecah seperti ini satu persatu ya, ini dia. Ini misalkan beban luasan. Nah, saya mengasumsikannya tidak merencanakan platnya, tapi saya merencanakan satu utuh balok seperti ini ya. Satu utuh balok seperti ini. Nah, ini dia teman-teman ya. Satu balok seperti ini pembebanannya akan saya convert dari beban luasan menjadi beban merata yang membebani balok ini, yang nantinya beban itu akan menyebabkan perlakuan pada balok keraton ini teman-teman ya, mulai dari lendutan dan gaya-gayanya. Oke. Dan satu hal penting lagi,
pada struktur beton bertulang, kita mendesainnya, output dari kalkulasi kita adalah kalkulasi luas tulangan, teman-teman. Nah, namun bagaimana dengan output kalkulasi perencanaan kita mengenai bata keraton ini? Outputnya adalah tegangan, ya teman-teman. Tegangan adalah satu-satunya yang bisa kita andalkan ya di sini ya. Salah satu tegangannya bisa kita andalkannya di sini, di bata keraton ini, teman-teman ya. Karena kita tidak mungkin untuk menghitung luasan tulangannya ya teman-teman, karena mungkin saja untuk menghitung luasan tulangan. Namun pada balok keraton ini kan yang paling mendominasi adalah material bata keraton itu sendiri. Maka output kalkulasi perencanaan kita yang keluar itu adalah tegangan pada bata keraton ini, mulai dari tegangan lentur ya. Oke. Ini adalah bentukan tanpa besi ya, single ya ini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk konsep saya rasa karena dia plat lantai, maka saya asumsikan satu balok saja. Karena apa? Karena realnya pada lapangan dia dibuat secara per satu balok begini, lalu disatukan seperti ini ya teman-teman ya. Baik. Dan output perencanaannya atau output kalkulasinya bukan berupa luasan tulangan, melainkan tegangan lenturnya yang kita kontrol nanti. Oke. Kita juga menghitung berapa inersia dari penampang yang seperti ini ya. Ini kan tidak beraturan sekali teman-teman bentuknya, namun juga bisa kita cari inersianya. Namun pada series tutorial selanjutnya saja ya teman-teman ya. Baik, saya kira konseptualnya cukup ini saja teman-teman. Sampai berjumpa lagi pada channel kita, yaitu channel Civil Ancora Vivo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.